Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayu Ratnasari, nomor induk mahasiswa 2022-22138, kelas reguler 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan data dan statistik perencanaan pembangunan daerah. Data atau informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah, serta sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan data statistik dalam perencanaan pembangunan, perlu adanya kegiatan pengolahan, updating, dan analisis data. Dalam hal ini, penyusunan analisis pembangunan ekonomi dan analisis pembangunan sosial secara berkesinambungan. Kemudian, peranan data dalam penyusunan proses perencanaan itu ada beberapa poin. Yang pertama, proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Yang kedua, penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat, dan terkini. Proses perencanaan memerlukan data dan statistik yang baik, oleh karena itu ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam yang pertama, menyusun perencanaan, yang kedua, penetapan perencanaan, yang ketiga, melakukan pengendalian, pemantauan, monitoring, yang keempat, melakukan evaluasi program dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian, data dasar yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu yang pertama, data dasar indikator makro, PRDB, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan inflasi. Yang kedua itu data dasar indikator sosial, IPM, data kependudukan, data kemiskinan, data ketenagakerjaan, dan data kesehatan. Kemudian data dan informasi menurut pemanfaatannya dibagi menjadi data dasar, data sektoral, dan data khusus. Data dasar ditujukan untuk keperluan yang bersifat lebih luas, lebih baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Data yang disajikan memiliki kandungan lintas sektoral berskala makro dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Data sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Data khusus merupakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan khusus dunia usaha diselenggarakan lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat. Kemudian, peran statistik. Statistik memegang peranan yang penting untuk mempermudah pengelolaan data penduduk, misalnya untuk menghitung dan menganalisis jumlah penduduk, riset pendidikan, indeks kesejahteraan, dan keuangan negara. Kemudian manfaat statistik itu ada beberapa poin. Yang pertama, penyedia data yang kredibel. Yang kedua, menganalisis data dengan tepat. Yang ketiga, menginterpretasi data dengan tepat. Yang keempat, memprediksi keadaan di masa mendatang. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada tantangan statistik itu, ada beberapa tantangan statistik yaitu yang pertama, kesadaran statistik masih kurang. Yang kedua, jumlah sumber daya manusia dengan kompetensi statistik terbatas dan tidak merata. Yang ketiga, infrastruktur kurang memadai dan tidak merata. Baik, itulah penjelasan tentang materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.